Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Nurjamil MPD yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang akan kami presentasikan, yaitu perancangan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika KFSF. Nah, sebelumnya izinkan juga kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Ana Munawarah, Riani Zulfaniswati, dan Neldia Fitri sebagai presentator. Adapun pembahasan yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai kegiatan pendahuluan berbaris pemantik konseptual. Nah, di sini ada hakikat kegiatan pendahuluan dalam modul ajar. Kegiatan pendahuluan merupakan tahap awal pembelajaran yang berfungsi untuk menyiapkan kondisi kognitif, afektif, dan psikologis peserta didik sebelum memasuki materi inti. Nah, dalam pendekatan pembelajaran bermakna, pendahuluan tidak lagi sekedar apersepsi rutin, tetapi dirancang berbasis pemantik konseptual yang mampu mengarahkan siswa pada konstruksi konsep matematika secara lebih mendalam. Next. Ada tujuan pendahuluan berbasis pemantik konseptual. Yang pertama yaitu secara pedagogis, kegiatan ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan prasyarat atau prior knowledge. Yang kedua ada membangun koneksi antara konsep lama dengan konsep baru. Kemudian ada menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengondisikan kesiapan belajar matematis serta mengarahkan fokus berpikir siswa pada konsep esensial. Next. Yang ketiga yaitu ada karakteristik pemantik konseptual yang baik dalam matematika. Nah, tentunya dalam pemantik konseptual yang efektif itu yang bagaimana? Yaitu yang pertama harus kontekstual atau berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, pemantik harus dikaitkan dengan situasi yang dekat dengan pengalaman siswa, seperti tabungan kenaikan gaji, cicilan, atau pola tempat duduk misalnya. Nah, tujuannya itu agar siswa melihat bahwa matematika itu bukan sekedar angka dan rumus, tetapi alat untuk menyelesaikan masalah nyata. Konteks yang relevan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa biasanya. Yang kedua, ada menantang secara kognitif. Nah, pemantik ini harus cukup menantang sehingga mendorong siswa berpikir, bukan hanya sekedar mengingat rumus secara langsung atau menjawab secara langsung. Nah, tantangan ini menciptakan kebutuhan belajar. Nah, misalnya siswa mengalami kesulitan dalam menjumlahkan suku persatu sehingga muncul dorongan untuk menemukan cara lain dalam menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu tidak langsung memberikan rumus. Nah, pemantik tidak boleh langsung menyajikan rumus atau prosedur penyelesaian. Nah, jika rumusnya diberikan di awal, siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsepnya. Nah, pemantik yang baik justru mengarahkan siswa untuk menemukan atau menyimpulkan rumus melalui proses berpikir. Yang keempat, ada mendorong eksplorasi konsep. Nah, pemantik itu harus membuka ruang bagi siswa untuk mencoba mengamati pola, berdiskusi, dan mengajukan dugaan. Nah, contohnya nih dalam materi aritmetika, misalnya siswa dapat mengeksplorasi pola pasangan sebelum memahami rumus jumlah deret. Nah, yang terakhir ada relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, pemantik itu harus selaras dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai tentunya. Jika tujuan pembelajarannya, misal dalam materi deret matematika, memahami rumus jumlah n suku deret aritmetika, maka pemantik harus mengarah pada kebutuhan menghitung jumlah banyak suku, bukan hanya menentukan suku ke n-nya saja. Next. Nah, di sini sudah ada modul ajar yang telah kami buat. Di sini juga ada pertanyaan pemantik dari materi deret aritmetika. Nah, di sini terdapat pertanyaannya yaitu apa yang membedakan barisan aritmetika dengan aritmetika. Nah, ini menghubungkan konsep lama dengan konsep baru sehingga siswa dapat menemukan konsepnya atau menemukan hubungannya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung total jumlah uang saku apabila setiap bulan meningkat secara tetap. Nah, di sini siswa akan didorong untuk menemukan caranya sendiri gitu.
Nah, ini merupakan contoh pertanyaan pemantik dalam modul ajar. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini terdapat eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Neldia Fitri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk kegiatan inti, di sini ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kenapa ini harus dilakukan? Ini dilakukan supaya proses berpikir siswa atau peserta didik itu lebih sistematis. Nah, yang pertama ada tahap eksplorasi. Eksplorasi adalah tahap awal di mana peserta didik menggali informasi dan membangun pemahaman awal secara mandiri atau kelompok. Dan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencari informasi secara luas dan kreatif. Aktivitas yang dilakukan siswa pada tahap eksplorasi yaitu membaca, mengamati objek, atau melakukan eksperimen sederhana, lalu mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah, kemudian mencoba memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri berdasarkan pengetahuan awal atau prior knowledge. Kemudian untuk aktivitas guru pada tahap eksplorasi adalah memfasilitasi interaksi antar peserta didik dan sumber belajar. Nah, selanjutnya kita akan mengamati contoh pada modul yang sudah kita buat. Di sini kita masih dengan materi deret aritmetika. Nah, pada kegiatan inti di sini diuraikan aktivitas guru dan peserta didik. Nah, kemudian karena pada tahapan inti ini kita akan membagikan bahan ajar, maka kita akan menganalisis bahan ajar yang ada di kegiatan inti. Nah, apakah bahan ajar yang sudah kita susun ini sudah memenuhi fase eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi? Nah, adapun untuk bahan ajar dari aritmetika yang sudah kita susun ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, problem-based learning juga mengikuti tahapan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, di sintaks mana tahapan eksplorasi terjadi? Nah, eksplorasi terjadi di sintaks 1, yaitu orientasi masalah, dan sintaks 2, mengorganisasikan peserta didik. Di mana di orientasi masalah ini, siswa dikenalkan dengan permasalahan awal, di mana di sini masalahnya berupa masalah kontekstual, berupa tabungan, di mana tabungan akan bertambah sebesar 1.000 setiap harinya. Dan pertanyaannya adalah, pada hari keberapa total seluruh tabungan akan mencapai 600.000. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu di sintaks mengorganisasikan peserta didik, di tahap ini siswa diminta untuk menganalisis seluruh informasi yang sudah diketahui dan kemudian untuk menganalisis masalah utama yang ditanyakan. Nah, kemudian peserta didik juga harus merencanakan atau menyusun strategi awal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga pada dua sintaks ini, siswa akan bereksplorasi mencari informasi sebanyak mungkin untuk berusaha menyelesaikan masalah secara awal terlebih dahulu. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah tahapan elaborasi. Nah, pada tahap ini peserta didik mulai memproses informasi yang didapat pada tahap eksplorasi. Fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama dengan tujuan membiasakan peserta didik membaca dan menulis hasil eksplorasi serta menumbuhkan kepercayaan diri melalui tugas-tugas baru. Di mana aktivitas siswa pada tahap elaborasi adalah berdiskusi untuk menyatukan berbagai ide yang muncul saat eksplorasi, kemudian menyusun laporan, membuat produk, atau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya juga berpikir kritis untuk mengaitkan konsep baru dengan fenomena di sekitar mereka. Adapun aktivitas guru pada tahap elaborasi adalah membimbing peserta didik untuk menganalisis data atau informasi. Nah, contohnya di sini tahap elaborasi terjadi pada sintaks ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah,
di mana pada membimbing penyelidikan ini kita akan membuat siswa untuk berpikir kritis dan melakukan analisis, atau seperti yang disebutkan di sini adalah menyatukan berbagai ide yang muncul saat eksplorasi dan menyusun laporan. Nah, pada tahapan ini setelah siswa mengetahui informasi-informasi dari tahap eksplorasi tadi atau dari sintaks 2, yaitu informasi kunci dan menganalisis masalah utama serta menyusun strategi. Selanjutnya di tahap elaborasi di sintaks membimbing penyelidikan ini, siswa menerapkan informasi-informasi yang sudah mereka peroleh, kemudian mereka melakukan strategi awal, di mana strategi awal ini kita memerintahkan siswa untuk menggunakan penjumlahan dari matematikawan bernama Gauss. Nah, setelah siswa melakukan penjumlahan dari cara matematikawan Gauss, kemudian siswa akan mulai menerapkan hasil dari eksperimen Gauss tadi kepada barisan aritmetika. Nah, karena ada keterkaitan antara barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, selanjutnya dari fase tersebut, siswa kemudian akan menerapkan hasil dari eksperimen Gauss, kemudian dari barisan aritmetika ke dalam rumus deret aritmetika. Nah, selanjutnya, pada tahapan tadi itu mengaitkan konsep baru dengan fenomena di sekitar. Jadi dari konsep Gauss dikaitkan dengan barisan aritmetika, kemudian temukanlah rumus deret aritmetika, seperti itu. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu konfirmasi, di mana konfirmasi adalah tahap di mana guru memberikan umpan balik untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan memberikan penegasan terhadap konsep yang benar. Dan tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap pengalaman belajar peserta didik agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, adapun aktivitas siswa pada tahap konfirmasi yaitu melakukan refleksi atas apa yang telah dipelajari, memperbaiki kesalahan berdasarkan masukan dari guru, dan menanyakan hal-hal yang masih dirasa sulit atau membingungkan. Selanjutnya, aktivitas guru adalah memberikan pelurusan atau klarifikasi jika ada konsep yang salah dipahami selama eksplorasi dan elaborasi, kemudian memberikan apresiasi terhadap keberhasilan peserta didik dan menyimpulkan bersama-sama poin kunci pembelajaran. Nah, di tahap ini ada tahap sintaks 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di mana pada tahap mengembangkan ini, siswa akan mulai untuk menghitung, untuk memulai menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan yang tadi di awal sudah ditanyakan berdasarkan hasil dari 3 sintaks tadi atau berdasarkan dari tahap eksplorasi dan elaborasi tadi. Nah, setelah siswa selesai menjawab pertanyaannya, nah guru di sini akan memberikan konfirmasi apakah langkah yang dilakukan siswa sudah benar atau belum. Nah, kemudian di tahapan ini juga akan terjadi penguatan dari guru, di mana untuk menekankan bahwa rumus dari deret aritmetika itu SN sama dengan N dikali 2A ditambah N-1 dikali B per 2. Nah, kemudian di fase tersebut juga terjadi diskusi antara siswa dan murid apabila masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau masih ada siswa yang merasa kebingungan. Nah, perlu dipahami bahwa tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ini terjadi membentuk siklus di mana
eksplorasi dan elaborasi serta konfirmasi ini bisa terjadi berulang kali dalam kegiatan inti, tidak hanya satu kali. Misalnya seperti ini, di tahap sintaks 1, di tahap eksplorasi, misalkan sudah terjadi miskonsepsi atau siswa melenceng terlalu jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, di situ guru juga bisa langsung mengkonfirmasi bahwa hal tersebut kurang tepat, dan sehingga tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nelia yang telah menjelaskan mengenai pembahasan kegiatan inti. Nah, tadi itu ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, serta contoh penerapannya dalam modul ajar. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai scaffolding konseptual dalam pembelajaran matematika yang akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri. Nah, scaffolding konseptual adalah pemberian bantuan terstruktur dan bertahap oleh guru untuk membantu peserta didik memahami konsep abstrak hingga mereka mampu belajar secara mandiri. Nah, konsep ini berlandaskan teori konstruktivisme dan zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan dukungan yang tepat tentunya. Next. Nah, tujuan dari scaffolding dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada mengurangi kesulitan kognitif siswa. Nah, scaffolding membantu menyederhanakan konsep yang kompleks dengan memberikan bantuan bertahap. Nah, seperti contohnya, ada contoh, petunjuk, atau representasi visual. Nah, misalnya pada materi deret matematika, aritmetika, siswa tidak langsung dihadapkan pada rumus umum, tetapi diawali dari pola penjumlahan sederhana, sehingga beban berpikir tidak terlalu berat. Yang kedua, ada membimbing proses berpikir matematis. Nah, scaffolding berfungsi mengarahkan langkah berpikir siswa secara sistematis, misalnya melalui pertanyaan bertahap, contoh terstruktur, dan diskusi. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi memahami proses menemukan konsep deret aritmatika, misalnya. Yang ketiga, ada mencegah miskonsepsi konsep. Nah, dengan bimbingan yang terarah, guru dapat meluruskan kesalahpahaman sejak awal. Nah, seperti kesalahan membedakan barisan dan aritmetika atau salah menggunakan rumus. Nah, scaffolding ini juga memastikan bahwa siswa itu memahami konsep secara benar, bukan sekedar menghafal prosedurnya saja. Yang keempat, ada mengembangkan kemandirian belajar. Nah, bantuan yang diberikan dalam scaffolding ini bersifat sementara dan secara bertahap dikurangi. Nah, hal ini tentunya melatih siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya itu secara mandiri. Misalnya, dari awalnya dibimbing membentuk pola deret hingga akhirnya mampu menyelesaikan soal kontekstual sendiri. Yang kelima, membantu transisi dari konkret ke abstrak. Nah, tentunya dengan adanya scaffolding ini, siswa kan dibimbing, sehingga siswa juga dapat melakukan pola pikir yang bertahap, sehingga dapat melakukan transisi dari konkret ke abstrak. Next. Yang ada tahapan scaffolding. Nah, tahap 1 adalah modeling. Apa itu modeling? Yaitu guru menunjukkan cara menemukan rumus dari pola. Yang kedua ada tahap guided practice. Nah, guided ini yaitu siswa bekerja dalam kelompok dengan arahan. Nah, setelah gurunya menunjukkan cara menemukan rumus dari pola, kemudian ada siswanya itu bekerja dalam kelompok dengan arahan dari guru tersebut. Yang ketiga ada independent practice, yaitu siswa menyelesaikan masalah kompleks secara mandiri. Nah, setelah siswa bekerja sama dengan arahan dan menemukan pola, siswa akan dapat menyelesaikan masalah kompleks secara mandiri. Next. Yang terakhir ada peran guru dalam scaffolding konseptual. Nah, dalam modul ajar, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pemberi petunjuk konseptual, diagnostik kesulitan siswa,
pengarah proses berpikir matematis. Nah, guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi satu, guru itu harus memberikan petunjuk. Tentunya baik itu dalam modul ajar maupun dalam didik kelas. Kemudian ada memberi contoh parsial dan mengoreksi miskonsepsi secara konstruksi. Jadi guru itu harus membimbing dan melihat siswa sehingga tidak terjadi miskonsepsi dalamnya. Next. Next. Nah, apa itu dampak scaffolding terhadap pemahaman? Mohon maaf, ini ada kesalahpahaman. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup dan refleksi belajar yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ana Munawar. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai kegiatan penutup dan refleksi belajar pada pembelajaran matematika. Nah, hakikat penutup dalam modul ajar ini menurut Jerome Bernard pada tahun 1960 pembelajaran akan bermakna ketika peserta didik mampu melakukan discovery dan merefleksikan struktur pengetahuan yang telah dipelajari. Oleh karena itu, tahap penutup ini menjadi ruang rekonstruksi pengetahuan. Nah, secara pedagogis juga, kegiatan penutup tidak sekedar mengakhiri pembelajaran, tapi juga melakukan yang pertama, sintesis konsep. Yang kedua, umpan balik pembelajaran. Yang ketiga, refleksi proses berpikir. Dan yang terakhir, penanaman makna belajar. Nah, dalam kebijakan kurikulum juga, modul ajar dirancang sebagai perangkat pembelajaran yang memuat tujuan, langkah kegiatan, asesmen, serta refleksi. Nah, di kegiatan penutup ini merupakan bagian yang esensial yang berfungsi untuk mengonsolidasikan pemahaman, mengevaluasi proses belajar, dan merancang tindak lanjut. Artinya, kegiatan penutup ini tidak kalah penting seperti kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti yang telah tadi dibahas. Next. Nah, kemudian komponen kegiatan penutup dalam pembelajaran matematika yang ada 3 komponen. Yang pertama itu merangkum sintesis konsep, yang kedua merefleksi pembelajaran, dan yang ketiga umpan balik serta tindak lanjut. Nah, dalam merangkum dan sintesis konsep, kegiatan guru itu memfasilitasi peserta didik menyusun kembali ide utama apa yang telah dipelajari. Kemudian kegiatan kedua yaitu refleksi pembelajaran. Nah, kegiatan refleksi ini adalah proses evaluasi diri terhadap pengalaman belajar, baik itu dari peserta didik maupun dari gurunya. Kemudian yang ketiga, umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik ini berfungsi sebagai penguatan dan perbaikan proses belajar. Next. Yang selanjutnya, apa sih peran refleksi dan metakognisi bagi peserta didik? Balik lagi ya, refleksi itu adalah berfungsi untuk instrumen sebagai penguatan regulasi diri atau self-regulation learning. Nah, menurut Barry Zimmerman tahun 2002, pembelajaran yang efektif adalah mereka yang mampu, yang pertama itu mengukur tujuan belajar, yang kedua memantau kemajuan, ketiga mengevaluasi hasil secara mandiri. Kemudian dalam konteks matematika juga refleksi membantu siswa dalam menyadari kesalahan prosedural, memperbaiki miskonsepsi, mengembangkan strategi alternatif, meningkatkan kepercayaan diri akademik. Nah, tidak hanya refleksi itu tidak hanya sebagai ujian saja ya, tapi juga dapat ditanyakan mengenai pemahaman siswa, apakah materi ini yang telah disampaikannya itu dapat diserap dengan baik ataupun tidak miskonsepsi seperti itu. Kemudian next. Nah,
Adapun implikasi perancangan modul ajar matematika. Dalam pembelajaran matematika atau dalam modul ajar matematika, guru matematika perlu menyediakan beberapa aspek yaitu ada 4. Yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk refleksi, minimalnya itu 5 menit dan maksimalnya itu 10 menit. Yang kedua, menyisipkan pertanyaan metakognitif dalam kegiatan inti dan penutup. Kemudian, mengintegrasikan asesmen formatif berbasis refleksi. Dan yang terakhir, menggunakan hasil refleksi sebagai dasar diferensiasi pembelajaran. Mari kita lihat contoh dalam modul. Di kegiatan penutup ini berisi refleksi. Refleksi ini tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik. Nah, misal pada modul ajar materi deret aritmatika, maka refleksi bagi peserta didiknya dapat kita lontarkan, yaitu beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apa yang telah kamu pelajari setelah pembelajaran pada materi hari ini? Kemudian, apa manfaatnya untuk kamu setelah mempelajari materi pada hari ini? Kemudian, bagi refleksi bagi gurunya atau bagi pendidik, yaitu apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun? Kemudian, bagaimana respon peserta didik dengan model pembelajaran PBL? Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ana yang telah menjelaskan mengenai pembahasan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mendiskusikan mengenai atas apa yang telah kami presentasikan. Untuk teman-teman, barangkali ada pertanyaan mengenai yang telah kami bahas, boleh hubungi nomor WhatsApp kami ataupun di grup. Nah, kami akan menjawabnya secara online juga, ataupun mau secara Zoom boleh tentunya. Next. Teman sebelumnya dapat miskonsepsi di sini. Nah, untuk sintaks 4 atau mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini masih termasuk dalam fase elaborasi, di mana siswa di sini setelah tadi melakukan eksplorasi, kemudian siswa menggunakan informasi-informasi yang telah ditemukan untuk menjawab masalah. Nah, kemudian barulah tahap konfirmasi terjadi setelah siswa mempresentasikan hasil karyanya, ya. Setelah sintaks 4 ini akan terjadi proses diskusi antara peserta didik dan guru. Barulah di sana terjadi konfirmasi di mana guru akan memberikan umpan balik dan meluruskan kekeliruan apabila terdapat kekeliruan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk sintaks mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu masih tahapan elaborasi, dan tahapan konfirmasinya terjadi setelah proses menyajikan hasil karya itu pada saat diskusi kelompok bersama guru. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Neldi atas konfirmasinya, atas kekeliruannya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu perancangan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar matematika harus terintegrasi mulai dari pendahuluan berbasis pematik konseptual, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, penerapan scaffolding, hingga penutup dan refleksi. Nah, setiap tahap berfungsi membangun pemahaman konsep secara bertahap, aktif, dan terarah tentunya. Refleksi yang dilakukan di akhir pembelajaran berperan penting dalam mengembangkan metakognisi peserta didik,
sehingga mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menyadari dan mengevaluasi proses berpikir sendiri. Nah, demikian kesimpulan dari pembahasan presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan ataupun penyajian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.